Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Jati Jayanizat dari SMA Negeri 1 Jepara, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pidato atau orasi saya mengenai peran generasi milenial bagi bangsa Indonesia. Istilah generasi milenial belakangan ini sedang booming dan akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, yaitu William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Di zaman sekarang ini, peran generasi milenial sangatlah diharapkan untuk menjadi agen perubahan atau agent of change. Mengingat ide-idenya yang selalu segar, pemikirannya yang kreatif dan inovatif, yang diyakini mampu mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik lagi melalui perubahan dan pengembangannya. Perbedaan yang menjadi ciri khas kaum milenial dengan generasi sebelumnya diantaranya bahwa perkembangan teknologi menjadikan para milenial masuk ke dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda zaman sekarang atau zaman now, sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Setidaknya ada 3 peran pemuda di era millennials, yaitu sebagai agent of change, agen perubahan, inovator atau inovasi, pemberi inovasi, dan promotor bangsa. Perkataan Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia," yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara Indonesia. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agent of change, moral force, and social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat Indonesia. Dalam sejarah pergerakan Indonesia pun, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketika memperebutkan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang kala itu, pemuda menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan ketika masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Akhirnya Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, kemudian peristiwa Rengas Dengklok yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemuda akan selalu menjadi people make history, orang yang membuat sejarah di setiap waktunya. Pemuda memang mempunyai posisi yang strategis dan istimewa. Secara kualitatif, pemuda lebih kreatif, inovatif, memiliki idealisme yang murni dan energi yang besar dalam perubahan sosial. Serta secara kuantitatif, pemuda akan lebih bersifat kreatif untuk melakukan pergerakan. Ketika kondisi atau suasana di sekitarnya mengalami kerumitan, terdapat banyak masalah yang dihadapi yang tidak kunjung terselesaikan. Namun di suatu sisi, ketika suasana di sekitarnya terlihat aman dan tentram, tidak ada masalah serius yang dihadapi, pemuda akan cenderung diam, pasif, tidak banyak berbuat, lebih apatis dan mempertahankan kenyamanan yang dirasakannya. Padahal baik dalam kondisi banyak permasalahan ataupun kondisi tanpa masalah serius, pemuda dituntut lebih banyak bergerak dalam membuat perubahan yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih kreatif dalam memikirkan ide-ide perubahan untuk bangsa yang lebih baik. Kondisi pemuda Indonesia saat ini mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial, dan akademik, pemuda tidak lagi menjadi contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat sebagai kaum terpelajar. Lebih banyak berorientasi pada hedonisme dan individualisme. Tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam urusan akademik juga, banyak mahasiswa serta siswa yang tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan. Namun kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus dapat menjadi pemuda yang membawa perubahan serta melindungi bangsa dan tanah air kita dari berbagai ancaman dan tantangan. Namun kita pasti bertanya-tanya, peran apa yang dapat kita lakukan dalam melindungi bangsa kita? Hal yang bisa kita lakukan salah satunya adalah bela negara Indonesia. Bela negara berarti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia pada masa sekarang. Bela negara bukan hanya menghadapi ancaman militer berupa agresi dan pelanggaran wilayah, melainkan juga menghadapi ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman non-militer seperti masuknya paham komunisme dan liberalisme yang mengancam ideologi bangsa kita, Pancasila, yang telah disepakati oleh founding fathers kita sebagai ideologi bangsa dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sosial media, internet, dan gadget-gadget lainnya yang mendorong pemuda untuk lebih bersikap hedonisme dan individualisme tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ini sangatlah berbahaya bagi kita semua generasi muda. Namun, generasi muda harus mencoba untuk tidak selalu menjadi buruh di negara lain. Sudah waktunya generasi muda berkarya untuk negeri, membuat sesuatu dengan ciri khas Indonesia. Generasi muda harus tahu apa yang dikerjakan. Kita juga harus cerdas, dan apa yang paling penting adalah bisa bekerja sama dalam perbedaan. Karena Indonesia adalah keberagaman dan kesatuan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang dicintai. Di zaman milenial yang lekat dengan kecanggihan teknologi ini telah mengubah tren, peran, dan tantangan generasi muda. Pemuda di zaman milenial ini memiliki peran sebagai pengisi kemerdekaan NKRI dengan menjadi agent of change, innovator, dan promotor bangsa. Tantangan yang dahulu bersifat kolonialisme kini telah berevolusi menjadi kompetisi global. Musuh generasi muda yang harus diperangi bukan lagi penjajah bersenjata, melainkan ketidakmampuan kita untuk menyaingi cepatnya arus perkembangan zaman di zaman yang sudah global dengan adanya era globalisasi. Kemunculan generasi milenial sebagai agen pembawa perubahan akan sangat mempengaruhi pasar, baik politik maupun ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Maka dari itu, perubahan global betul-betul ada dan sudah nyata di depan kita. Jadi disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang dinamis, optimis, dan penuh semangat kerja. Diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif, sehingga dunia tidak selalu dihadapkan pada hal-hal zaman old, zaman lalu. Dengan kata lain, generasi muda harus menjadi generasi yang menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini dan waktu ini. Untuk itu, mari kita sukseskan pembangunan dengan penuh semangat kerja demi masa depan bangsa Indonesia yang jaya tercinta. Maju terus, pantang mundur, dan lanjutkan, jangan berhenti di jalan. Demikianlah pidato atau orasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ucapan saya yang kurang enak di hati para pendengar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Jatmiko. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.